Jadi nggak usah lah hanya gelar pastor seolah-olah paling tahu tentang Alkitab. Kita dari lahir juga udah punya iman kok. Nggak usah lah begitu. Itu jadi gas terus bang, jangan takut. Nanti aku di channelku akan kubongkar sedalam-dalamnya ini tentang si Paul Zhang ini, tentang yang dia kasih makan. Yayasan itu yayasan apa? Aku sudah surati, kumpulkan data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Damaris Pancasila itu. Jadi jangan dipikir dia kita ini orang bodoh. Gas terus bang. Mungkin itu dari aku. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes dan Bang Bob ya. Ini beliau adalah seorang pengacara yang dimana beliau sudah memegang data-data yang ada di Paul Zhang ya, dimana Paul Zhang ini membuat dusta-dusta ya, membuat narasi-narasi adu domba. Ini beliau sudah menghandle ya, dan kelak akan dibongkar semua kedustaan-kedustaannya si Paul Zhang, dan nanti siapa-siapa yang mengikuti Paul Zhang juga pun pasti ya besar kemungkinan ini akan terseret-seret ya, karena mereka membela-bela si Paul Zhang itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke ya, jelas ya. Yang kepencet Pak. Iya, jadi nggak ada yang gesekan. Adanya adalah kita bisa berpotensi bergesekan, tetapi kita jaga dengan hati yang benar, yang murni. Gitu. Coba deh amati deh, ada nggak yang gesekan? Nggak ada. Yang kencang-kencang siapa? Rudy Yohanes sama orang-orang Islam. Ada Rudy. Kelihatan orang siapa? Dulu dia garang, sekarang sudah mau 97.000, sudah mau 100.000. Satu yayasan namanya Damaris Pancasila. Nah, data yayasan ini sudah kuambil dari Kemenkumham. Dan Paul Zhang tidak ada terdaftar di kepengurusan itu kok. Dan aku sudah minta kepada Kemenkumham untuk memeriksa donasi yang dikumpulkan oleh Damaris Pancasila. Kenapa aku minta itu? Karena Paul Zhang sebagai buronan DPO, dia mengikatkan atau melibatkan sebuah yayasan yang berdiri di Indonesia, itu dilarang hukum. Itu nggak dibenarkan di hukum. Yayasan itu nggak boleh bekerja sama dengan pelaku kejahatan. Gitu loh, datanya sudah kupegang semua. Jadi jangan dipikir kawan-kawan yang di YouTube ini kita ini orang-orang bodoh. Itu loh, data ini nanti akan kukumpulkan semua, dan ini akan aku uraikan semua gitu. Karena aku secara kekristenan juga bang, kita itu dilarang kalau tangan kanan memberi, cukup tangan kiri yang tahu, nggak boleh orang lain tahu. Itu kalau Kristen sejati ya. Jadi jangan kita dibutakan hanya gara-gara seorang Paul Zhang, si penjual agama ini, pedagang agama. Kalau orang bilang dia sudah banyak kasih makan, siapa yang kasih makan? Itu donasi dikumpulkan oleh yayasan. Yayasan itu didirikan di Indonesia sesuai dengan aturan Indonesia. Nggak bisa yayasan itu memberi makan kalau tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia. Jadi bukan Paul Zhang yang ngasih makan. Jadi jangan terkecoh. Ayo kita cerdas lah, smart lah berpikir melihat semua ini. Ini kok mau diobok-obok orang yang ngaku-ngakunya sudah warga negara luar. Siapa bilang? Cek sekarang di Kementerian Imigrasi belum ada perpindahan keluarga negaraan atas nama si Cindy Paul Zhang itu tadi. Itu loh, belum ada. Itu loh. Nah, ini yang harus dipahami sama kawan-kawan. Jadi kalau katanya si Paul Zhang itu kasih makan orang, mana yang dia kasih makan? Paul Zhang tidak ada yang ngasih makan. Tapi Paul Zhang yang mempromosikan yayasan itu, ada apa hubungan yayasan itu dengan seorang DPO, dengan seorang buronan? Itu. Nah, kemudian seperti yang disampaikan siapa kawan kita yang baru masuk tadi ini, itu loh. Ya, yang mengatakan jenderal ini. Justru aku seharusnya mau bilang sama itu purnawirawan jenderal. Kok bisa seorang purnawirawan jenderal termakan omongan orang seperti Paul Zhang?
DPO lagi. Apakah seperti itu kualitasnya? Masa seorang purnawirawan satu room dengan DPO? Hargai dong penegak hukum. Bapak itu ex purnawirawan loh. Bapak itu masih melekat jiwa korsanya. Bagaimana Bapak mengobrol dengan seorang DPO sementara polisi nyari-nyari itu orang? Ini kan bisa menjadi bahan perpecahan ini. Ini bisa menjadi bibit perpecahan. Gitu loh. Harusnya apa? Seorang purnawirawan itu menyuruh dia kembalilah ke Indonesia. Bertanggungjawabkan perbuatanmu. Hargai hukum. Jangan di sana keluar-keluar. Kalau ada yang bilang sampai hari ini Paul Zhang masih kewarganegaraan Indonesia, Bang. Silakan cek data di Kementerian Imigrasi. Belum ada perpindahan. Karena begini, Bang. Contoh aku pergi ke luar negeri, aku tercatat warga negara Indonesia. Mau pindah nama, itu negara yang baru itu harus mencatatkan ke negara Indonesia bahwasanya si Thompson sudah pindah warga negara. Nah, laporan itu belum ada sampai sekarang. Belum ada. Tapi Paul Zhang kan kayak mafia itu, bisa diuangi ya semua. Kan dia bilang karena dia dulu punya kasus di Indonesia, anak jenderal pun dia telepon segala macam, kelar kasus. Takut begitu sebenarnya dia. Paul Zhang itu pernah berkasus dulu, Bang. Pernah. Itu loh, dia melaporkan teman sekerja dia kan dulu penjual aksesoris komputer. Aku sudah kumpulkan data Paul Zhang ini semua, Bang. Jangan dipikir kawan-kawan ini kita ini orang bodoh. Mungkin kalian yang di Zoom itu bisa lah termakan omongan jualannya Paul Zhang. Seperti yang dia perlakukan Adela Hagu yang dia bilang, kamu udah buat apa untuk Indonesia? Lalu dia tampilkan donasi-donasi. Bung, aku mau bilang sama Paul Zhang, Indonesia ini berdiri bukan hanya semata-mata karena uang. Mungkin di pikiranmu semuanya tentang uang, tapi kami berjuang mencari keadilan di Indonesia ini bukan hanya dengan uang. Saya sudah buktikan, saya berangkat ke Jakarta 0 rupiah donasi dari manusia manapun. Saya bergerak sendiri, saya nggak pernah pamer-pamer. Apa yang saya kerjakan di Barreskrim itu seminggu itu untuk kebaikan kita bersama, bukan pribadiku. Aku nggak ada urusan dengan orang-orang yang kulaporkan, tapi untuk kebaikan kita bersama. Jadi jangan ngomong begitu Paul Zhang sama Adela Hagu. Apa yang dikatakan Adela Hagu itu betul. Stop itu jualannya Paul Zhang itu. Gitu loh. Dan apa yang kamu bilang tadi, orang-orang di dalam itu semua tolol. Aku sepakat. Mau itu ex jenderal, mau itu pejabat sekalipun. Kenapa rupanya? Orang faktanya seperti itu kok. Masa mendukung KKB ikut di dalam itu? Kalau Anda pejabat, kalau Anda ex jenderal, harusnya keluar dari room itu. Coba tanyakan sama diri kita. Aku aja seorang pengacara malu masuk di dalam Zoom-nya si Paul Zhang itu. Karena apa? Aku merasa seorang penegak hukum. Masa aku penegak hukum satu kamar dengan DPO? Aku kan tidak menghargai penegak hukum lainnya jadinya. Kita ini bagaimana sebenarnya? Hanya memuaskan keinginan yang ada di pikiran kita, di kepala kita. Gitu loh. Jadi apa yang abang bilang itu gas terus, Bang. Nggak usah takut, Bang. Mau begini apa, begini itu, hantu belau. Ayo kita buktikan. Hukum di negara ini memang masih tidak adil. Tapi bukan di roomnya Paul Zhang kita memperjuangkan ketidakadilan. Apa yang bisa kita dapat dari roomnya Paul Zhang? Oh, dia mau gugatan class action. Hei kawan, di mahkamah internasional itu tidak bisa gugat class action seperti yang dibilang Paul Zhang itu. Dikumpulkan dari Amerika, dari Jerman, dari Belanda untuk di Zoom itu seolah-olah ini semua jualan. Jualan. Enggak seperti itu prosesnya. Itu loh. Kalau kalian mau tahu, salah satu utusan Indonesia untuk lembaga hak asasi manusia di dunia internasional itu Manotar Tampubolon, senior Widodo Mensen. Tanya sama dia seperti apa kalau memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia. Itu kontingen, itu perwakilan Indonesia untuk HAM dunia. Apa pernah tulang Manotar Tampubolon gabung dengan si Paul Zhang itu? Nol. Bukan begitu memperjuangkan ketidakadilan. Enggak, kita jangan konyol. Kita mau berjuang dengan cara yang benar, hasilnya benar. Kalau berjuang dengan cara yang salah, hasilnya salah. Ini yang harus selalu aku katakan. Kita ini untuk kepentingan orang banyak loh. Saya dengan Paul Zhang nggak ada urusan pribadi. Mau dia salto belakang, mau kayang, mau gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, itu serah. Tapi jangan bodohi orang yang banyak ini. Kalau bicara tadi hukum karma, hukum akhirat, aku mau katakan, di mana kita pernah diajari di Kristen, di Alkitab seperti kelakuan Paul Zhang? Di mana? Pamer-pamer ngasih makan. Di mana? Yesus katakan, jika tangan kananmu memberi, cukup tangan kirimu yang tahu. Sebab Bapa di surga sudah menyiapkan upahmu ketika kau menolong orang, membantu orang. Jadi nggak usah hanya gelar pastor seolah-olah paling tahu tentang Alkitab. Kita dari lahir juga udah punya iman kok. Nggak usahlah begitu. Itu jadi gas terus, Bang, jangan takut. Nanti aku di channelku akan kubong ke dalam-dalamnya ini tentang si Paul Zhang ini, tentang yang dia kasih makan. Yayasan itu yayasan apa? Aku sudah surati, kumpulkan data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Damaris Pancasila itu.
Jadi jangan dipikir dia kita ini orang bodoh. Gas terus Bang. Mungkin itu dari aku. Siap. Kaum muslimin ya, tentang bagaimana Bang Bob ini ya, beliau adalah seorang pengacara ya, seorang lawyer yang dimana beliau sudah menyelidiki dan data-data tentang siapa si Pao Zhang ini ya, bahkan dari pekerjaannya dahulu semasa di Indonesia itu pun sudah beliau dapati ya. Beliau adalah seorang penjual aksesoris komputer begitu ya. Jadi ini nanti orang-orang yang ada di channelnya Pao Zhang, yang mendukung Pao Zhang, yang semalam ya dulu pernah saya upload bahasanya mereka juga punya berwacana ya, berniatan untuk mendirikan negara sendiri ya, itu negara Kristen yaitu. Jadi berniatan untuk berontak lah begitu ya. Jadi ini hati-hati untuk yang ada di channelnya Pao Zhang, pendukung-pendukung Pao Zhang, siap-siap kalian bermasalah dengan hukum. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambahkan ilmu bagi kita semua, dan dapat meneguhkan kita ya, hanya beriman kepada Allah dan mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, dan semakin kita beriman ya, semakin tebal iman kita hanya kepada Allah Ta'ala, yang dimana tiada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta. Oke, demikian saja kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.